harus benar. Inilah peran wali kota memanajer ini bagaimana supaya ini bisa kolaborasinya jalan. Kita harap mutasinya memang benar-benar sesuai dengan, Dan ini harusnya tidak lagi urusan wali kota. ya benar. Nggak urusan wali kota, Sekda ada loh. Sekda sebagai koordinator dari PNS yang bisa mengurus ini. Jadi wali kota tuh nggak dibebankan lagi dengan hal soal remeh-temeh gini. Yang harusnya sudah sudah ada ini. Gitu. Kita nggak punya regulasi, kita nggak punya kepedulian. Gimana mempertahankan beca ini, malah yang ada tugunya, padahal tugu itu setauku. Ketika barangnya nggak ada lagi. Subscribe-kan sekali. Kita kembali ke kacamata Bung Imran. Jelas, tegas, gas. Kalau biasanya kita bicara-bicara di ruangan tertutup, di indoor, sekarang kayaknya terbuka, enak. Latar belakangnya sawah, kebetulan juga di Kopi Sawah. Ini persisnya di Kelurahan Pematang Marihat, Kecamatan Siantar Marihat. Jadi kayaknya lebih bebas lah dibanding dengan, ya dalam ruangan kita tahu lah, kayaknya terkungkung dalam suatu hal yang memang nggak jelas. Dan narasumber ini yang jelasnya juga, lebih tegasnya, mereka-mereka ini adalah ya pernah mendalami dunia jurnalistik, hitam putihnya dunia jurnalistik, mereka pernah dalami, sekarang juga kayaknya masih aktif nulis. Langsung aja saya sebut ya, Bung Andi, mantan jurnalis TV. Selamat siang Bung Imran. Terima kasih udah diajak ngobrol-ngobrol lah. Kemudian Alvin Nasution. Ya, selamat pagi menjelang siang lah ini ya. Dan mudah-mudahan nggak ada halangan, kita akan diskusi panjang lebar lah nanti di sini. Selanjutnya ini ada Jalatua Hasugian. Selamat pagi Bung Jal. Selamat pagi Bung Imran ya. Semoga diskusi kita bisa berjalan dengan baik ya. Oke. Dan memberi manfaat bagi kita semua. Jadi karena memang mantan jurnalis, kita gaya jurnalis juga. Mereka ini udah masing-masing cari dunianya masing-masing ya. Kalau Bung Andi dan Bung Alvin kayaknya lebih ke pemberdayaan ekonomi kreatif ya. Gitu Bung Imran. Ya. Dan Jalatua ini dosen. Ya, Kayaknya memang nggak tahu ya kenapa milih dosen gitu ya. Iya. Tapi kayaknya perbincangan kita masalah Siantar lah. Siantar kita tahu ya, beberapa wali kota berganti dan sekarang dijabat oleh Dr. Susanti Dewayani. Bung Jal sendiri mungkin sebagai pernah di birokrat juga ya? Ya, pernah. Mungkin kalau visi dan misi itu ada, setiap calon wali kota yang disampaikan ke KPU ada. Dan visi dan misi itu menurut saya itu janji politik di atas kertas. Tapi paling tidak sekedar pembukaan. Bung Jal, silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya baik, terima kasih Bung Imran ya. Sebetulnya yang namanya pemerintahan itu ya tentu kan ada visi ya. Kan visi itu yang akan dicapai dalam masa periode tertentu gitu ya. Nah, kalau kita melihat visi Ibu Susanti ini sebagai wali kota ya, tentu visi yang disampaikan ketika mereka mencalonkan diri berpasangan dengan Alvin Masner kan gitu ya. Itu memang sebagai kelengkapan administrasi laporan di Komisi Pemilihan Umum ya, dengan jargon sehat, sejahtera, berkualitas ya, kira-kira. Nah, tapi apapun ceritanya Bung Imran ya, kita melihat bahwa dia tak bisa dilawan ya sebelum dilantik almarhum Pak Asner sudah mendahului kita semua gitu. Tetapi satu hal yang pasti, suka tidak suka, mau tidak mau, Ibu Susanti yang tadinya hanya berpikir mungkin lah sebagai wali kota harus mengemban tugas itu semua, Iya. Sebagai wali kota tentu ya Bu Susanti harus paham betul kemana mau diarahkan kota ini sesuai dengan visi misi yang sudah mereka perbuat. Sepintas saya pernah baca lah ya visi misi itu ya, itu sudah banyak orang yang berkecimpung yang membuatnya gitu. Saya lihat ada 5 misi di situ, ada 27 strategi dan ada 83 program. Cukup banyak memang kalau kita lihat. Nah, tentu kan kalau kita secara lihat priorisasinya ya mungkin kan karena apapun ceritanya kan kita ini ada Pilkada 2004 ya. Iya, benar. Nah, memang Siantar baru dilantik wali kota. Tapi apapun ceritanya karena ini mengacu ke regulasi undang-undang pilkada, kan tidak ada pengecualian untuk Matang Siantar. Karena wali kota yang baru dilantik kan begitu kan. Iya. Nah, persoalannya di sini adalah ya kan, visi misi itu mereka harus kerucutkan, padatkan
yang tadinya harus dicapai 5 tahun harus menjadi 2024. Oke. Kan begitu. Tapi lebih mengkerucutnya lagi, visi dan misi itu rencana strategisnya apa gitu? Ya kalau kita melihat kan ini bagaimana menciptakan Kota Pematang Siantar ya yang sehat gitu ya. Tentu karena pemikiran kita sehat itu kan ya tidak hanya sehat fisik masyarakatnya ya, tidak persoalan rumah sakit saja, tapi juga mental masyarakatnya seperti apa, sosial, sosiologi, kultur masyarakatnya seperti apa, kan seperti itu. Nah kalau sejahteranya tentu sudah berarti menyangkut soal ekonomi ya, apakah itu makro, mikro, bahkan UMKM sendiri. Nah bicara soal kualitas saya lihat di situ adalah bagaimana mereka meningkatkan sumber daya ya. Tapi saya lihat pertama adalah sumber daya apa namanya PNS gitu ya, manusianya. Ya, manusianya. Nah, kemudian memang bagaimana meningkatkan sumber daya masyarakat nggak ada memang di situ. Nah, itulah dia. Tapi kembali yang saya katakan tadi bahwa ini ya kita tidak usah berharap banyak sekali ini tercapai, tidak mungkin lah. Tapi yang pasti kita berharap ada strategi tertentu dari Bapeda ya untuk mengkerucutkan dan artinya ada yang prioritas gitu. Iya. Nah, itu dia. Jadi visi dan misi menyangkut tentang sumber daya manusia itu berkaitan dengan dik pemerintahan. Kemudian tentang pembangunan fisik. Artinya ada pembangunan fisik, ada pembangunan mental. Iya. Jadi ini mungkin ya wali kota seperti dikatakan tadi agak susah lah menjabarkan. Paling tidak memang struktural dia memang harus benar-benar mendukung ya. Iya. Pertama gini Bung Imran ya, kita bicara soal SDM di Pemko Pematang Siantar itu ya. Ada kalau saya tidak salah itu ada 4 ribuan lah ya. PNS di situ. Ditambah setengahnya saya kira itu tenaga ada yang lepas atau honorer ya kita sebut. Nah, bagaimana Ibu Susanti ini sebagai seorang dokter ya terbiasa mendiagnosa penyakit gitu ya. Iya kan? Menerapkan ilmunya pertama untuk mendiagnosa seperti apa sebenarnya penyakit-penyakit PNS ini atau ASN ini. Karena kita ya tidak menutup mata ya bahwa ASN ini kan selalu sudah merasa di zona nyaman. Kan begitu deh. Sehingga ya mereka ini kadang-kadang tidak mengeksplorasi apa yang ada di benaknya. Ya. Kadang-kadang malah kita lihat beberapa teman-teman PNS sudah punya SDM yang qualified. Tetapi karena wadahnya tidak pas ya mereka malah diam gitu. Karena gini, di PNS ini istilahnya gini. Samanya ya pendapatan orang yang kreatif maupun yang biasa-biasa saja. Itu yang aneh nih. Bung Imran. Ini orang dalam ya. Orang dalam. Ya, apapun ceritanya ya saya pernah di birokrasi harus saya akui itu ya. Ketika saya sekarang memilih jadi dosen itu juga ada latar belakangnya seperti itu. Saya melihat memang orang-orang yang punya SDM tertentu bisa tidak akan keluar ya kan potensinya itu ketika dia harus ini ya menjalankan perintah atasan misalnya. Ya, oke. Saja di birokrasi. Tapi kan sekarang ini ada isu mutasi loh. Oh iya. Ini mungkin kita semua dengar lah. Itu gimana gitu? Jangan-jangan nanti itu bayar utang politik juga ketika pilkada gitu ya kan? Ya, tapi ini bagaimana? Kayak misalnya sebetulnya ya kita kalau mau jujur mutasi itu adalah sesuatu yang biasa saja sih. Ya, tapi kita bilang pun biasa tentu seorang kepala daerah itu punya pertimbangan tertentu untuk mengangkat seseorang kan gitu jelas ya. Ya di antaranya itu asesmen ya kalau nggak salah ya. Itu hanya untuk eselon 2 masih. Iya. Tetapi kan begini ya. Memang kita secara administrasi ya harus mengikuti Undang-Undang ASN ya. Undang-Undang 2014 itu memang harus ada pertemuan segala macam itu tentang manajemen PNS. Tetapi faktanya ini bukan hanya di Siantar ya, di semua daerah. Iya, di Indonesia lah bilang. Iya, betul. Logikanya begini saja lah misalnya seperti ini. Apa iya seorang wali kota ya mau menggunakan orang yang tidak dikenal itu pertama. Yang kedua apa dia mau menggunakan orang yang tidak loyal misalnya. Itu dia. Tidak loyal ini gitu. Salah satu persyaratan juga. Iya itu dia. Walaupun tidak di dulu ya. Prasyarat lah bilang. Iya, itu memang ya sesuatu yang sudah sama-sama tahu semua seperti itu gitu. Tapi soal utang politik itu nantilah kita bicara ke sana lah. Tapi inilah untuk mewujudkan visi dan misi sebenarnya bukan wali kota tapi perangkat-perangkat dia. Betul. Dia sebagai memanage saja ya. Iya betul. Kalau seorang dokter jangan salah suntik gitu. Iya betul. Artinya gini Bung Imran ya. Seorang dokter seperti Ibu Susanti ini kan terbiasa mendiagnosa penyakitnya supaya tahu apa sih obat yang mau dibuat. Nah, kalau kita geser ke pemerintahan misalnya ketika Ibu Susanti ini bisa mendiagnosa penyakit, birokrasi,
penyakit manajemen pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan lain, tentu dia kan sudah punya resep. Ya, Yang kita anggap itu resepnya itu adalah visi misinya ini, Bung Imran. Kira-kira. Mantap. Jangan salah resep lah pokoknya. Iya, itu kira-kira. Ya kan? Tapi nggak tahu Bung Alvin, Anda mungkin melihat dari luar sebenarnya seperti apalah paling tidak memang ketika terjadi pergantian wali kota gitu. Kalau aku melihat, aku lebih condong ke kacamata seorang pelaku industri kreatif lah sebenarnya. Tapi menyambung apa kata Pak dosen Pak Jalatua itu, visi dan misi ini maunya yang prioritas itu bisa dilaksanakan gitu. Apa sih yang prioritas itu Pak Dos? Dan kemudian bagaimana mewujudkannya? Pak Dos kan pernah penyambung lidah penguasa juga kan. Penyambung lidah wali kota, pernah sebagai Kabag Humas. Artinya kalau soal teori mungkin bosan kita dengar. Misalnya yang prioritas itu apa? Bangun jalan ini, jalan lingkar apa segala macam. Misalnya soal kemacetan atau soal itu yang sebenarnya yang prioritas yang harus dibicarakan. Kemudian misalnya aku pernah dengar destinasi yes. Transit no kan gitu. Apa yang kita jual kalau kita berani bilang itu gitu kan. Siantar ini sebagai kota apa gitu. Tapi satu-satu lah aku pikir dulu ke Bang Jalatua dulu, yang prioritas itu kayaknya apa tuh sebenarnya yang kalau visi dan misi dia pasti menuju ke sehat dan berkualitas. Ya. Dan lebih spesifik lagi dia kesehatan. Kebetulan dia dokter. Iya kan? Mantan dirut rumah sakit. Kan itu. Tapi kita lihat pelayanan kesehatan gimana gitu. Iya. Tapi gini Bung Imran ya. Kalau kita lihat konteks sekarang ini ya kan, kita bicara rumah sakit umum dulu lah ya, umum daerah ya, yang kita sama-sama tahu lah gitu ya. Kita nggak usah jauh, kita lihat sekarang ya, pelayanan di situ kan dimulai dari pendaftaran itulah misalnya kan, kalau ada orang sakit seperti itu. Sampai sekarang kita lihat ya memang sudah ada perbaikan lah, tapi kalau kita contohkan ke bank lah misalnya, ini sederhana ini Bung Imran, sederhana. Saya alami kemarin itu ketika saya mengurus kesehatan nih. Di sana memang ada pendaftaran apa sudah jalan, tapi orang-orang tua kita itu saya lihat banyak di situ yang lansia ya, yang berobat, kebingungan gitu. Dia ambil nomor antrian misalnya kan, antrian untuk pendaftaran, lalu antrian lagi untuk berobat ke polisi di belakang sana. Nah, ternyata ya dua nomor ini kan membingungkan orang nih. Sementara saya lihat pengeras suara juga nggak ada. Dan tipe B loh. Iya. Nah, artinya tampilan wajah rumah sakit umum daerah itu saja ya sudah membuat orang jenuh gitu. Nah ini dia. Mulai kita soal puskesmas, segala macam. Iya kan, pelayanan kesehatan di tingkat bawah. Tingkat bawah gitu ya. Nah itu masih bicara soal Pemkonya. Nah bagaimana mensinergikan ini dengan fasilitas kesehatan juga yang milik swasta misalnya. Dan rumah sakit salah satu potensi ya, yang memang harus dikembangkan ya. Iya betul. Karena kita lihat sekarang sini ada beberapa ini kan investor sudah masuk nih ke Siantar nih. Ada rumah sakit swasta akan bangun. Ya jadi kalau rumah sakit umum daerah sendiri tidak berbenah, ya akan tenggelam beneran. Oke. Kan gitu. Jadi kayaknya lebih ke rumah sakit dulu lah. Ya. Mungkin nanti ada pengembangan yang lain. Bung Andi sendiri gimana Bung Andi? Anda melihat tentang katakan tadi saya bilang visi dan misi itu janji politik. Kayaknya memang mulai dari wali kota sebelum-sebelumnya sampai sekarang, apa yang Anda lihat tentang potensi Siantar gitu? Makasih Bung Imran. Pertama kan kita kan kalaupun ada pergantian yang namanya kepala daerah, semua kan memang ada ya strategi apa program prioritas, tapi tetap sebenarnya kita harus menyesuaikan dengan rencana jangka panjang yang sebenarnya sudah disusun dan itu diperdakan. Gitu. Belum diperdakan. Kalau sebelumnya kan yang dari 2005 sampai 2025 kan sudah ada rencana jangka panjang PJMD. Nah itu harusnya tetap menyesuaikan di situ, karena kalau kepala daerah baru, misalnya wali kota baru punya visi misi, terus kemudian punya rencana strategi prioritas, program-program prioritas, tetap tidak bisa keluar dari koridor ini gitu. Nah, kalau kita flashback ke belakang, beberapa kepala daerah yang lalu, wali kota yang lalu sebenarnya sudah menyiapkan ini cukup baik lah, cukup baik kita bilang. Ada kekurangan di sana sini, oke gitu. Katakan apanya?
Contoh misalnya zaman Abu Hanifah dulu membangun Terminal terminal Tanjung Pinggir ya. Itu sebenarnya ketika Tanjung Pinggir itu sudah terminal berdiri, harusnya kan ada tindak lanjutnya, misalnya di situ dibangun kawasan bisnis, terus perumahan, itu kan sudah ada. Terus zaman Marim kemudian Marim Purba itu ada beberapa pusat bisnis yang dibangun di pinggir, ya, ada di pusat kota di Jalan Sutomo, terus kemudian di Jalan Sangnawalu, itu sudah bagus. Nah, zaman RE juga dia mulai membuka akses jalan vihara yang baru, terus ring road. Itu harus berkesinambungan. Itu nggak bisa. Oh ya, soalnya jadi jangan pula jadi ego sektoral ya. Jangan boleh ego sektoral. Itu yang Kalau yang bagus tetap dilanjutkan. Lanjutkan. Sudah ada. Nah, hanya memang kita kan nggak konsekuen, nggak konsisten dalam menjalankan apa yang sudah sebenarnya diamanahkan. Itu Perda loh. Betul. Kalau yang namanya rencana jangka panjang itu Perda, ada RPMJ lagi ya. Iya, betul. Nah, itu Perda. Harusnya kan dijalankan, nggak usah rumit-rumit lah. Enggak, tadi disinggung juga tadi masalah jalan atau Tapi fisik. Bang Andi, kalau abang ingat dulu, mungkin Pak dosen pun ingat, berbagai upaya dulu dilakukan bagaimana kemudian Tanjung Pinggir itu bisa terisi kan gitu. Angkot sampai dicegat di jalan, ingat nggak zaman Resehan Itu ada uji coba. Iya, melintas turun ke jalan, tapi kupikir kegagalan lah yang situ. Soal siapa yang gagal, artinya angkot itu nggak mau masuk ke dalam. Iya, kenapa? Karena dulu kan ketika mulai ada jalur angkot ke sana, terminal di situ di Tanjung Pinggir, angkot kan merasa ini Bus sudah dipindahin gitu. Iya, ini bakar bensin gitu, bakar nggak ada penumpang. nggak ada penumpang. Makanya ketika dari awal dibangun zaman Abu Hanifah dulu wali kota, itu sudah mulai berkelanjutannya apa? Dibangun kawasan-kawasan bisnis. Nah, itu yang nggak dilanjutkan. Zaman RE pernah loh, Iya. rencananya mau dibangun situ pasar. Iya, sebenarnya sudah ada, misalnya ruko, akhirnya kan tapi tidak ada. Nah, yang pasti kita nggak konsekuen, nggak konsisten dengan apa yang sudah kita ucapkan. Ini contoh, tidak ada sinergitas antara instansi di pemerintahan. Iya. Harusnya kan misalnya kalau di sana ada terminal, terus Tarukim atau apa, misalnya PUPR menyiapkan infrastruktur di situ. Terus kemudian Dinas Perhubungan Trayeknya, ada segala trayek macam. yang trayek memang diatur di situ. Iya. Di satu sisi supir-supir angkot kan nggak mungkin hanya ngejar misalnya penumpang yang turun, notabene hanya turun itu berapa lah. Apalagi memang sekarang agak sulit udah kemudian ya, karena ada transportasi online itu yang membuat agak ini tantangannya semakin keras nih, Benar. makin kencang gitu. Siantar semakin padat di area perkotaan ya. Ya, nah jadi saya mungkin sedikit begini. Sebenarnya kan kita pertama tadi itu dia tidak konsisten dengan program yang sudah disusun di masa pemerintahan lalu. Itu baik adanya. Tapi satu juga kita nggak pernah konsisten dengan pelaksanaan Perda. Kalau kita sekarang Siantar ini sepertinya apa ya? Untuk misalnya penataan kota, kita autopilot gitu, suka-suka autopilot. Ya, Tapi RT aku RW-nya pikir juga gini. belum jelas juga. Iya, Nah. sebenarnya sudah ada. Ada kalau RT RW itu kan ada 6 tahun sekali ya, Pak. Biasanya 25. Iya. 25. Tapi kan tata terletak wilayah-wilayahnya, zona-zonanya, zona hijau, zona kuning dan lain-lain. Jadi nggak begini, jelas. saya kembali ke soal Perda tadi, Perda. Nah, kita udah ini RT RW ini jelas, ini di sini zona hijau, di sini di pemukiman ini segala macam gitu kan. Tapi kalau kita lihat 2 dekade belakangan ini, kita kan melihat tidak ada penegakan Perda yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah kota. Satu, developer misalnya nih, ini kawasan di sini nih, contoh nih kawasan di sini aja ada developer yang beli lahan persawahan yang notabene itu zona hijau. Ya, untuk pemukiman ya. Enggak, zona hijau, bukan Tidak bukan. boleh maksudnya- untuk pemukiman. Nah, kemudian dikaplingin, dijual, dibangun rumah. Iya, itu yang dia. notabene kita bingung, rumah ini dibangun ada izinnya enggak? Ah. Izin Bisa lo kan keluar di- izin. Enggak bisa. Bung. Dan Nggak ada bisa, terjadi fakta lo sekarang. Enggak bisa, Bung. Iya. Kalau kita mengikuti Perda yang namanya di zona hijau, dibangun rumah,
itu tidak akan pernah keluar surat izin mendirikan bangunan. Nah, di satu sisi ini kan kehilangan potensi pendapatan daerah. Karena apa? Kalau kita bisa inventarisasi rumah-rumah yang berdiri itu nggak punya IMB, yang notabene itu akan jadi pemasukan pendapatan daerah. Ya. Jadi, Nah, harusnya kan ini perda ini kan ditegakkan. Nah, kekhawatiran kita lagi kalau semakin berkembang pemukiman ini di zona-zona hijau, yang pasti lahan-lahan pertanian yang seperti sawah persawahan habis. Tapi harusnya kan pemerintah sudah menyiapkan ini, misalnya pemukiman. Ini contoh karena sekarang itu sudah ada rencana Pemko untuk pengembangan lahan 573 XHGU. Itu aku rasa itu akan lebih baik. Tapi kita nanti lebih banyak bicara soal itu gitu. ya, paling tidak memang ini tadi, kalau banyak sekali yang kontroversial tentang masalah zona. Saya contohkan salah satu di antaranya, ada zona hijau yang dikeluarkan oleh pihak perizinan itu menjadi pemukiman dan kontroversial, dan ada banyak, mungkin kita tahu di antara ini. Artinya SDM-nya kayaknya memang seperti apa gitu, Bung Rijal? Sebetulnya kalau kita bicara kembali lagi tadi soal Nggak ada komitmen untuk berkaitan dengan regulasi itu gitu. Tapi aku pikir gini, biar kita makin fokus ya. Wali kota kita walaupun belum definitif, yang menjadi utang dia adalah bagaimana mengejawantahkan visi dan misi itu. Kemudian apa yang prioritas tadi, kan gitu. Yang prioritas yang mungkin nggak dilakukannya rentang 2 tahun ke depan gitu kan. Apalagi terkait seperti isu yang tadi akan ada sejumlah mutasi gitu kan. Nah, aku pengennya apa sih yang prioritas janji kampanye itu dan bagaimana mewujudkannya. Mungkin kita ambil poinnya apa ya, Pak dosen pasti tahu lah yang prioritas itu kira-kira apa gitu kan. Nah dari situ kita akan coba mengalir lagi gitu. Ya, oke. Terima kasih ya Bung Alvin. Tapi kalau kita baca visi misi ini kalau bisa kita lihat ya di websitenya KPU. Kalau di websitenya Pemko kayaknya nggak utuh dibuat, hanya beberapa saja ya. Itu juga bagian dari satu persoalan juga ini, salah satu bagaimana nanti mengkira yang tidak terjadi di Usante ini, bagaimana supaya tersosialisasi nih semua program beliau ini kan gitu. Apapun ceritanya ya katakanlah instansi teknis ya Kominfo itu yang merupakan corong ya, seperti bahasanya Bung Alvin ini, mensinergikan dengan semua OPD ya, organisasi perangkat daerah itu, supaya bisa juga rakyat ini tahu apa sih yang dikerjakan pemerintah ini kan gitu. Ya tentu juga menggandeng teman-teman pers kan begitu ya. Nah, kembali ke persoalan ini tadi Bung Imran ya, persoalan SDM gitu ya. Kita contohkan aja gini, kemarin ada seleksi badan pengawas ya, PDAM. Nah, kemudian kita sudah tahu hasilnya. Siapa? Ya sudah diumumkan itu ya. Siapa? Aku belum tahu itu. Itu kan diantaranya Pardimensi lain, Aris, kemudian Amri dan satu lagi. Enggak, itu ada 3. Iya. Sudah diumumkan hasilnya. Iya. Pardimensi lain itu satu, lalu Bung Saiful Amri. Aris. Ya. Artinya gini, wacana publik ini kan menguat bahwa itu rekayasa lah apa segala macam gitu. Ada yang minta ini hasilnya dipublikasi lah, nilainya segala macam gitu. Ya sama juga itu nanti ketika akan ada asesmen misalnya untuk eselon 2 di Pemko seperti itu. Nah, memang kita nggak bisa ya langsung mengatakan bahwa nilai tertinggi lah yang harus begini ya enggak juga. Nah, karena di undang-undang di peraturan pemerintah manajemen itu ya memang wali kota ya berwenang ya menentukan dari 3 orang yang direkomendasikan oleh pansel sebetulnya. Jadi tidak selamanya juga ini tadi nilai tertinggi Bung Imran ya. Prerogatif berarti ya. Ya semacam begitu ya, kalau tidak disebut gitu ya. Nah ini tentu memang ada rekomendasi KSM. Tapi ada loh peraturan yang mengatur itu gitu. Iya ada gitu. Tidak misal semata-mata nilai tertinggi harus dia, enggak begitu ya. Kita bisa baca. Nah, tetapi kan masalahnya kan begini juga ya soal SDM tadi ini ya kalau kita bicara di level eselon 2 ya tentu kan sudah lebih kepada soal manajerial ini yang lebih teknis lah sebetulnya. Iya. Tapi Bung Jal, di dalam visi dan misi itu paling tidak apa yang harus dilakukannya kalau kita buka lembaran-lembaran itu gitu? Iya.
gini ya, Bung Imran. Tadi kita sudah bicara bahwa tentu ya kita harus bisa pahami juga, kita harus berpikir juga ya, melihat bahwa yang tadinya Ibu Santina hanya berpikir sebagai wakil nomor 2 ya, tentu tidaklah barangkali ikut secara apa ya rinci ya membahas apalagi soal infrastruktur misalnya, ya kan gitu. Tapi mungkin kalau untuk kesehatan ya beliau ini paham itulah ya kan gitu. Yang kita maksud tadi adalah kalau saya melihat ya dari visi ini, kita melihat bahwa bagaimana perbaikan infrastruktur kesehatan ya dan tenaga kesehatan di situ saya lihat ya, itu ada 2 hal soal kesehatan tadi itu karena kita seringnya ke sana. Tapi kita melihat ya, dari masyarakat lah kita sebut nih. Kita tadi Bung Andi sudah katakan ya, sinergitas itu tidak jalan. Ini yang jadi masalah. Saya contohkan begini. Contoh ini puskesmas salah satu contohnya yang di dekat SMP 11 jalan apa itu? Jalan AMD. Nah, Manunggal. Nah, sekaitan dengan sekolah itu juga. Ini contoh ya ketidak apa namanya itu? Kolaborasi antar OPD ini tidak baik gitu. Bagaimana mungkin itu bisa orang sana berobat ketika transportasi juga tak ada gitu. Nah, bagaimana ini sebetulnya? Nah, misalnya katakanlah sederhana ini soal jalan misalnya. Kalau gelap gitu orang malam macam mana gitu. Kan gitu. Itu kadang-kadang kita hal-hal yang mungkin ya kalau orang sakit tiba-tiba macam mana gitu. Artinya yang kita sebut harus benar. Inilah peran wali kota memanajer ini bagaimana supaya ini bisa kolaborasinya jalan. Kita harap mutasinya memang benar-benar sesuai dengan Iya, benar-benar sesuai dengan kemampuan. Iya, Latar belakang. Kita Ya itu harapan. Harapannya seperti itu dan memang peraturan pemerintah juga mengarahkan seperti itu. Itu dia. Kita pikir apalagi nanti 2024 Iya, ada pilkada. konstelasi politik makin memanas Iya, kan. betul. Artinya gini lah, Bung. Kita jujur saja lah ya. Center kota politik juga loh. Iya betul. Iya, tapi gini, aku tuh berpikir apakah sanggup di 2,5 tahun ini pejabat wali kota? Makanya ini PLT ya, PLT wali sampai kota. 2,5 tahun. Iya, 2 tahun kan. Enggak, 2 tahun. apakah kemudian dia bisa apa ya melaksanakan kalau dibilang tadi sama Pak dosen tadi kan ada 27 strategi. Iya, ada 83 program. 83 visi misi lagi itu. Wah. Jadi Makanya apanya dulu dikerjain. kalau soal pembenahan SDM di pemerintahan aku rasa itu hal yang sangat prioritas lah. Tapi Udah- itu sangat klasik Bang Andi. Iya. Jadi harusnya ada right man on the right place kan seperti itu kan. Kita flashback ke belakang lagi lah seperti apa pejabat di eselon 2 ini yang ditempatkan itu kan ya tadi karena ada faktor penilaian subjektif saya lihat. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Oke, kembali ke kacamata Bung Imran. Jelas, tegas, gas. Semakin mengkerucut ya, karena memang tadi visi dan misi udah disinggung tadi. Ya paling tidak tadi itu SDM dan fisik. Artinya membangun Siantar itu nggak hanya untuk membangun gedung-gedung fisik, tapi membangun mental manusianya. Yang jelas tadi Bung Jal udah singgung tentang rumah sakit. Kayaknya banyak hal nanti yang akan dilakukan. Tapi paling tidak sesuai yang disebut oleh Bung Andi, prioritasnya apa gitu kan. Kita tahu bahwa apa yang mimpilah mungkin, tapi mimpi memang harus diwujudkan walaupun persentasenya memang tidak begitu semua gitu. Bung Jal, paling tidak Bung Jal, wali kota kita ini kan butuh pendamping. Oh iya. Iya, butuh pendamping orang-orang sekitar dia. Pendamping apa nih sekarang? Pendamping yang memang mampu mewujudkan visi dan misi tadi. Dan kita tahu loh, banyak hal yang paling tidak memang perbincangan orang kan, Ibu Susanti itu kan ini, kayaknya kemampuan dia tuh diragukan orang gitu. Sebenarnya enggak juga lah karena beliau kan ahli kesehatan kalau raguan sih enggak lah. Pernah sebagai top manajernya rumah sakit umum gitu. Artinya kan kita kalau bicara kesehatan ya beliau ini kan sudah Matang. lah gitu. Tapi kan dari sisi medis. Iya betul memang, ya betul. Nah kalau kita baca misi pertama itu soal kesehatan ya, saya lihat ada 2 di situ yang paling ditekankan yaitu pembenahan infrastruktur kesehatan dan pembenahan sumber daya manusianya gitu. Itu yang saya lihat di situ. Tapi satu tambahnya itu saya lihat juga di persoalan misi sehat itu adalah soal local wisdom gitu, menghargai kultur lokal itu. Saya lihat ada di situ. Artinya gini, kalau kita terjemahkan kira-kira kan soal kesehatan selain tadi membangun betul-betul rumah sakit ya secara fisik tadi itu
juga yang paling prioritas itu saya lihatlah tadi tuh bagaimana membenahi SDM di bidang kesehatan ini. Bukan hanya dokter, perawat juga ya kan, termasuk semua yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan seperti itu. Tapi jangan lupa juga misalnya terkait soal infrastruktur tadi, tentu kita tidak hanya mau bicara soal rumah sakit umum daerah, nggak hanya itu. Tentu juga bagaimana rumah-rumah swasta sekarang ya yang sedang ada dibangun saya lihat nih, juga itu harus jadi perhatian wali kota. Kenapa? Jangan sampai investor asing, saudara entah dari orang asing. Ya biasalah persaingan pasti jelas ada gitu. Tapi bagaimana juga dinas perizinan terkait soal itu juga memberikan kemudahan. Selain rumah sakit mungkin apa yang perlu dibenahi lagi gitu? Ya tentu sumber daya. Selain yang fisiknya jalan kita hancur. Ya, artinya gini ya Bung Imran ya. Kalau kita bicara pembangunan itu kan nggak bisa kalau rumah sakit tentu nggak hanya rumah sakitnya. Tapi bagaimana infrastruktur jalan juga kan gitu kan. Kemacetan lalu lintas jangan orang mau orang sakit pun kita payah. Kan itu dia. Nah, lalu orang menuju rumah sakit gelap jalan. Artinya gini, kita bicara rumah sakit juga bicara tentang penataan ruang gitu, pemukiman dan segala macam. Artinya kalau jalan menuju rumah sakit itu hancur, ya kan? Alat transportasi nggak tersedia, macam mana orang sakit ke situ gitu. Kan gitu. Jadi memang ini sebenarnya bukan hanya rumah sakit. Tapi paling tidak banyak hal memang harus dilakukan. Tapi Bung Alvin tadi bilang destinasi yes, transit no. Artinya apa rupanya mau dibuat di Siantar supaya orang mau singgah ke Siantar? Nah itu dia. Kita kalau bicara Siantar yang terpikir pertama itu apa? Misalnya ini kita sebagai orang luar lah, nggak usah orang Siantar lah. Kalau Bali gitu udah jelas kan, eksotis, keindahan alamnya. Kalau Siantar apa? Kalau Parapat udah jelas, ada danaunya. Siantar itu salah satu legendnya itu beca. Nah, beca kita survei, kebetulan aku itu pernah dalam sebuah organisasi beca di Siantar ya dengan Bang Rijal. Bang Rijal itu presidennya dan aku itu sekretarisnya. Sekjennya istilahnya. Jadi nggak cuma Indonesia punya presiden, beca pun punya presiden. Nah, kita punya mimpi dulu, kita diskusi, kita sering malah kupikir ide-ide liar kita itu sangat banyak. Dan kita sampaikan ke pemerintah. Kita pernah demo DPRD karena dulu ada rencana pemberangusan becak BSA mau diganti dengan becak Jepang. Aku ingat ketika dulu aku ngomong sama Bang Rijal, walaupun Bang Rijal bukan wali kota ya Pak dosennya kan presiden dia ya, presiden dia. Tapi iya, walaupun Bang Rijal bukan wali kota, aku nggak tahu. Yang pasti banyak juga banyak koleksinya. Banyak di 50-an unit itu ada. Dan jumlah BSA yang kita hitung dengan jari sekarang itu nggak lebih dari 40 unit. Dan itu yang warawiri yang masih menarik penumpang itu palingan 40% dari 40, berarti sisa 10 yang jadi untuk apa BSA itu gitu. Nah, kita punya mimpi dulu gini Bang Imran, gimana kemudian kita bisa menaikkan taraf ekonomi abang-abang becaknya. Misalnya becak ini nggak lagi nongkrong di persimpangan. Kenapa? Dia udah kalah dengan transportasi online yang lebih murah, misalnya kayak Gojek, Maxim lagi apa segala macam. Becak ini kan cc-nya besar, 500 cc, paling rendah 350 cc. Bakar minyaknya itu jauh lebih boros dibanding kendaraan-kendaraan yang matic sekarang. Nah, mereka itu untuk bersaing dulu kompetitornya itu angkot sudah mulai susah, kemudian berkompetisi dia dengan Gojek gitu. Dan sekarang dia, aku bilang mati suri, nggak ada lagi yang mau pakai jasa dia karena ongkosnya lebih mahal. Iya sebenarnya BSA mati, angkot juga mati. Nah, kita dulu pernah bercita-cita gimana kemudian abang-abang becak ini mangkalnya di depan hotel. Depan hotel yang punya trip wisata. Jadi kita bekerja sama dengan travel. Bahkan kita umumkan di bandara bahwasanya ada trip wisata ke Siantar. Dari kedai kopi, dari oleh-oleh roti ganda misalnya. Makam Sang Nawalu gitu.
Jadi ada trip wisata yang bisa membawa mereka yang mungkin mau singgah, yang mau ke Parapat tapi singgah di Siantar, kita bisa bawa trip wisata kecil lah. Tapi itu Ada wisata kulinernya juga bisa diantar ya? ada. Itu satu. Yang kedua, kita juga bercita-cita dulu. Aku ingat 3 tuntutan rakyat becak itu. Tritura. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah ini bisa menjaga kelestarian becak yang tinggal berapa unit ini. Misalnya dengan mensubsidi. Oh iya. Mensubsidi misalnya untuk biar tampilannya lebih bagus, biar becaknya lebih sehat gitu kan. Dan kemudian ada ikon yang masih bisa dilihat di Siantar ini. Kalau yang lain kupikir nggak ada lagi. Oke. Ya itulah salah satu yang bisa memberdayakan ekonomi kerakyatan dan memberdayakan potensi-potensi wisata yang ada. Iya, selain Dia itu, diantar Bang oleh Imran, BSA kemana-mana gitu ya. Yang paling miris sebenarnya jumlah becak ini udah sangat terjun bebas lah. Semua udah malah berpindah ke Jawa, walaupun memang awalnya becak yang ada di Siantar itu diambil dari sana kan gitu. Akhirnya kembali. Kita nggak punya regulasi, kita nggak punya kepedulian. Gimana mempertahankan becak ini, malah yang ada tugunya, padahal tugu itu setauku. Iya. Ketika barangnya nggak ada lagi. Iya. Oh iya. Jadi Ini enggak, tapi yang jelasnya ketika becak sudah tidak terkonsentrasi atau liar, apa yang harus dilakukan gitu? gimana? Apa yang harus dilakukan untuk mengayomin becak ini BSA Nah. sebagai legend itu? Dulu kan aku sama Bang Rizal itu menyuarakannya ke pemerintah kan. Ya paling tidak memang Aspirasinya kan udah mengingatkan ada. lagi kita gitu. Sekarang kan pemerintahnya itu udah Iya. ada di Bang Iya, Rizal. itu dah gitu. iya. Ada Bang Rizal. Walaupun dia udah tidak tahu melekat mimpi- ya, walaupun dia tidak melekat ya. Iya. Tapi kan sebagai ketua Ketua Dekranasda. ya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Iya. untuk pemberdayaan ekonomi Bapak kreatif. ketua ya. Dekranasda, Iya. Bang Rizal itu kan. Ah, Itu parkiran para wisata aja. ah. Aku pernah ketemu dengan Pak Kusdianto ditemani seorang anggota DPRD dari Demokrat, Bang Metro Huta Gaul, ikut juga Parjalang. Kita ketemu di Dinas Pariwisata, bilang, kenapa parkiran para wisata itu nggak berfungsi lah, dibilangnya, kosong melompong. Mari kami yang kelola, anak-anak muda yang kreatif. Gitu. Ternyata memang susah betul birokrasi di sana. Harus ada izin prinsip dari inilah, PAD-nya sekian lah. Jadi lebih bagus mangkrak dibanding melanggar izin prinsip itu. Gitu. Apalagi sekarang itu menjadi parkir khusus. Padahal Bang Imran, coba kalau ada dua bus besar parkir di situ, aku ngutip seperti apa kata Parjalang. Kalau ada 2 bus besar di situ yang penuh dengan penumpang, begitu mereka turun, ini kan berpencar. Ada yang ke roti ganda, ada yang ngopi, ada yang ke sana, ada yang ke pajak. Berapa banyak uang yang beredar untuk hari itu aja gitu misalnya. Tapi bus itu aja udah nggak parkir di situ sekarang. Ya, kayaknya sekarang udah ada loh di ruangan itu dibuat kerajinan-kerajinan. Kayaknya nggak tahu. Aku mau mengkritisi itu juga. Jadi sudahlah, kalau kita mau membangun industri pariwisata itu nggak bisa orang per orang. Ya. Nggak bisa orang per orang. Jelas. Harus semua Ya. dirangkul. Mana produknya yang berbeda dengan yang lain gitu. Jadi ciri khas itu memang harus ditonjolkan. Iya. Paling tidak industri kreatif itu harus Bondi. Iya, benar Bung Imran. Tapi kan apa yang dibilang apa tadi Bung Alpin tadi kan kita harus punya apa ya, ciri khas misalnya Siantar dengan BSA-nya. Terus kemudian kalaupun misalnya kuliner orang kan kalau cerita roti ini gitu kan. Nah, itu kan ada. Kemudian apalagi Iya, gitu. terus, sebenarnya kita di sini kan banyak perajin ulos lah. Perajin ulos yang bisa kita andalkan itu sebagai destinasi wisata. Salah satu sumber ulos di Indonesia ini ya dari Siantar. Kerajinan home industry dia. Dan Dan masih menarik. banyak ya, Masih sangat banyak. Yang buat juga bukan orang Batak. Iya, masih sangat Banyak orang non Batak aja. Nah, yang ini buat. kan harus apa ya? Instansi misalnya dinas-dinas terkait kan harus bisa membina ini ya. Oke. Membina misalnya saya hanya kembali lagi gini. Semua
ini akan bisa kita kerjakan terwujud, misalnya ada jadi destinasi wisata, terus rumah sakit, kemudian bisa rumah sakit daerah itu jadi rumah sakit, sekarang di PB bisa naik jadi TPA, semua kan ini kan niat baik. Paling tidak kan gini, kalau di pemerintahan ini visi misinya adalah visi misi presiden, ini visi misinya wali kota, nggak ada, tidak ada yang namanya dinas punya visi misi sendiri gitu. Jadi 83 tadi apa namanya program tadi itu harus bisa diwujudkan oleh dinas-dinas. Nah, oh ini kalau ini visi misinya programnya ini peranku. Semua ini kan berkaitan gitu. Akhirnya nanti bersinergi. Ya. Dinas pariwisata bersinergi dengan dinas yang lain, Ya. ini Lintas sektoral ya. Iya, jadi nah ini yang nggak jadi. Kita takut kan, yang kita khawatirkan tuh sekarang kan dinas-dinasnya autopilot, apalagi 2,5 tahun lagi nggak maksimal ini. Waduh. Itu dia. Nah apalagi kita bicara soal-soal besar. Tapi kita nggak pesimis ya. Enggak, saya nggak pesimis. Apalagi kita bicara soal besar, misalnya tadi selain rumah sakit, UMKM, kita bicara soal penataan kota. Itu dia. Penataan kota, coba nih kita lihat. Misalnya pasar. Wah, kalau aku Pasar sendiri, Oras, Pasar Dwi Kora. kalau aku sendiri lihat pasar, kalau misalnya ada tamu atau keluarga siapa, bawa ke pasar Oras kita malu. Kita apalagi ke Dwi Kora, Paruasan. Saya pernah dapat ketika dulu jurnalis ya, kita sama teman-teman ngambil gambar dari atas, dari wah kumuh sekali gitu. Nah, saya lebih kepada sepakat tadi soal misalnya yang dikatakan Bung Jala Tua itu ya penataan SDM lah, SDM-nya birokrat PNS itu, terus penempatan pejabat yang memang the right man on the right place, satu itu dia. Terus kemudian cobalah meskipun ada visi misinya wali kota, tapi dinas-dinasnya berinovasi, gitu. Punya inovasi. Kalau di benak Bung Andi, Pasar Oras dan Pasar Dwi Kora itu kedepannya seperti apa? Kalau saya mau lebih sedikit kontroversi, Pasar Oras bukan harus bukan harus ditutup enggak, tapi ditata ulang lagi lah. Ya. Kota ini kota apa gitu? Kota Itu jasa ya. pendidikan, jasa. Kalau kita mau bilang kota jasa, saya lebih tertarik Pasar Oras itu tidak ada lagi pasar basah di situ. Kemudian dijadikan pusat grosir seperti mungkin Tanah Abang ya, Tanah Abang. Yang modern lah ya. Iya, yang modern. Jadi dulu kan Pasar Oras termasuk pasar apa ya? Pasar tradisional yang sudah zaman Belanda sudah bagus lah. Sudah legend lah. Iya, tapi sekarang kan karena tidak ada penataannya kan. Ada di situ PD Pasar gitu kan. Tapi nggak bisa. Bicara PD Pasar tuh. Iya. Sekarang hanya Dihapus aja. tinggal satu direkturnya. Iya, nggak usah lagi. Itu nggak usah ada. Imran Simanjuntak udah Mundur masuk ke ketua PD salah satu partai. Pasar, PD Paus itu dibuat. Terus apa fungsi mereka sebagai BUMD ya? Nggak ada. Dari dinas ke perusahaan daerah. Iya, harusnya kan ketika dia menjadi BUMD harusnya kan manajemennya kan lebih profesional nih, kerjanya lebih profesional. Ya, nih, pasti kan? harus. Kan gitu kan. Tapi kan enggak, kita lihat rugi. Jangan-jangan saya takutkan untuk menjalankan operasional BUMD ini adalah ada PMN, penanaman modal daerah yang kemudian dijadikan untuk biaya operasional, padahal itu nggak boleh loh. Penyertaan modal daerah itu nggak boleh untuk yang namanya misalnya membayar gaji karyawan, itu nggak boleh. Jadi itu dia kalau penyertaan modal itu lebih kepada investasi Iya. operasional. Jadi misalnya mau bangun kios apa, misalnya PD Paus aneka usaha itu bikin kios di kecamatan. Kalau kemudian misalnya Pasar Oras harus nggak boleh lagi ada pasar basah di situ. Dwi Kora itu lagi Dwi Kora ada terminal yang sedang kosong juga. Iya, makanya kita bilang kan sebenarnya kan terminal sudah ada. Kita kalau mau bicara terminal lagi banyak sini terminal apa? Agrobisnis tuh. Terminal apa namanya? Terminal Bayangan. Iya, terminal. Nah, dari situ aja ada loket-loket yang berada di tengah kota. Penataan kota ini memang perlu lagi pembicaraan serius lah. Iya, kita Itu pikir dia. itu penataan kota. Harus. Kita lihat kalau bicara Siantar hanya dua. Sutomo, Merdeka. Kan yang lain. Iya. Kan Udah tambah Nawajanya Itu produk Belanda loh Mas. Sang Nawalu. Sang Nawalu lah. itu sebenarnya kan karena lintas dia. Pusat kota itu kan Siantar, Sutomo, Merdeka. Tapi kemudian kalau kita
apa ini kan wajahnya Siantar ini ketika masuk orang ke Siantar Sutomo ini kota apa? Padahal, Bung, kalau kita mau benahin ini Sutomo Merdeka itu sangat cantik. Di situ masih ada bangunan-bangunan lama milik pecinan ya. Pecinan. Itu kalau kita lihat di Wahidin masih. Jalan Cipto masih. Itu dibenahin. Nah, kalau terkait misalnya dengan Perda ada nggak perlindungan terhadap heritage gitu? Ada sih. Ada kan? Nah, kenapa kemudian kita seenaknya merubah bangunan-bangunan ini? Kalau di beberapa daerah, di beberapa kota lain, seperti di Medan misalnya, Kesawan itu kan nggak boleh lagi kan? Nggak boleh, udah keras, sangat keras. Nggak boleh yang namanya bangunan heritage itu dirubah bentuknya, bayangkan bentuknya aja dirubah nggak boleh. Gitu. Nah, ini kerja berat. Apakah 2,5 tahun ini dengan visi misinya? Iya. Cuman itu Wali kota sekarang ini. Sebentar, sebentar. Bung Andi. Negara ini kota yang agak sulit ini. Sebentar, ketika Siantar semakin padat kan ada arah dikembangkan ke 573 Tanjung Pinggir. Iya, kalau soal bicara 573 sebenarnya bicara yang sudah sangat lama, yang sebenarnya harus bisa dieksekusi sesegera mungkin. Hanya persoalan, ini pengalaman saya ketika jadi Dewan Komisaris di PTP 2. Ini kan pengalian aset. Pengalian aset itu banyak itu. Jadi misalnya seperti ini, 573 itu kan katanya ada persoalan hukum. Saya bilang tidak. Sampai hari ini pengadilan tidak membatalkan HGU maupun ex HGU-nya. Sampai hari ini loh nggak dibatalkan meskipun katanya ada stanfas ya. Tapi tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan ex HGU itu. Nah, secara keperdataan itu ex HGU itu adalah miliknya PT PN 3. Kan begitu. Nah, jadi kalau prosesnya adalah diperbolehkan nggak boleh. Boleh. Nah, tapi apa? Pemerintah kota harus menyiapkan semua. Contoh, kalau memang itu mau pengalian aset, misalnya untuk apa ini yang 573? Dengar-dengar katanya mau untuk ada perumahan, ada apalah. Harusnya kan desainnya udah ada dulu kan. Ya. Nah, terus kemudian karena ini lama dikuasai penggarap, apakah pemerintah mengakomodir penggarap gitu. Nah, maka karena ada muncul daftar nominatif. Yang diusulkan oleh Pemko. Nah, ketika ini diusulkan, mereka siapkan apa anggarannya ada. Anggaran untuk ganti rugi meskipun SHGU dia di keperdataan di egendomnya dia ada hak keperdataan, hak baru fair foundingnya, hak untuk ganti ruginya ada. Berapa nilainya ya? Nah nanti yang menetapkan ini adalah KJPP, konsultan jasa penilai perusahaan. Nah, biaya Itu ganti persiapan. rugi seperti apa itu bentuknya itu? Ganti rugi uang. Itu ngitungnya kayak mana? Makanya ada KJPP. Imparsial. KJPP lah yang dipakai. Misalnya sebagai lah, lembaga ada nggak di daerah lain yang sudah menerima ganti rugi misalnya? Kasusnya seperti ini. Di PTP 2 itu 5.000, ini kalau di sini 573 di dulu XHGU di PTP 2 itu 5873. Nah, kita sudah 22 dekade saat itu belum tereksekusi di zaman kita, zaman saya jadi Dewan Komisaris di situ, 2216 itu sudah kita lepaskan. Sudah proses ganti rugi. Nah, prosesnya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Aku sampaikan tadi itu apa? Harus ada yang namanya itu lahan untuk apa, ada perencanaannya. Terus kalau memang diakomodir penggarap, daftar nominatif siapa yang menerima penggarap ini? Nanti penggarap ini yang bayar ganti rugi. Bukan pemerintah. Kalau pemerintah, misalnya Pemko kami mau bikin ini, ya udah. Artinya jadi bisa diusahain. Iya. Milik sendiri jadinya. Iya, bisa milik sendiri kalau misalnya ada daftar nominatif yang dikeluarkan pemerintah untuk penggarap. Nah, aku mau tanya, ada nggak kaitannya ganti rugi lahan itu dengan dengan NJOP? Iya, yang pasti kalau presial yang pasti ya Pak dikaitkan karena kalau enggak dia kalau seingatku kalau dulu di PTP 2 itu justru di atas NJOP. Di atas NJOP. Ganti ruginya. Kita kan sekarang di 2020 normal, 2021 itu mengalami kenaikan 1000%. Iya. Di 2022 memang mengalami penurunan. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ketika itu pernah bicara dengan salah satu dokter hukum Henry Sinaga hukum mengatakan
NJOP tidak boleh lebih dari 100% jika naik. Ya kalau soal NJOP kan itu kan apa ya Pak Jala ya? Itu kan sudah dibahas ya mungkin ya dibahas di DPR kan di DPRD juga kan dibahas. Enggak, itu memang perwa, tapi terlepas dari itu memang di sana kalau bicara tentang NJOP pasti nilainya nanti dibayar di atas NJOP. Ya enggak tidak berarti harus naik. di atas, tidak harus di atas NJOP. Jadi ada Ada tuh kecil tadi, ya kajian. Kan yang namanya KJPP ini akan menetapkan Iya. harga ganti rugi itu dengan beberapa parameter lah. Jadi informasi yang saya dengar untuk saat ini anggaran kan sempat ditampung, tapi yang dibutuhkan oleh Pemko Siantar itu masih baru 122 untuk master plan untuk penempatan lokasi. 120 enggak 120 hektar. Oh. Nah, Masih Nah, 122. kita nggak tahu kan. Jadi kan gini kan, 573 itu berapa HGU sebenarnya? Dulu kan ada HGU-nya nomornya. Apakah 573 itu satu HGU? Nah, mungkin bertahap itu bisa aja. Iya, masih satu HGU itu. Sekarang juga keterkaitan dengan anggaran yang disiapkan oleh Pemko. Karena ketika pengusulan surat permohonan pengalihan aset, pengalihan aset nih ya, maka di situ harus sudah diterapkan bahwa Pemko menyiapkan anggaran, menyiapkan, nggak boleh nggak disiapkan, karena kalau nggak disiapkan, prosesnya mungkin pelepasan asetnya akan mendapat apa ya, akan Ada kendala Iya, banyak kendala lah. lah. Iya. Tapi anggaran kemarin tahun 2020 ditampung 30 M itu pun belum cukup. Akhirnya ketika recopusing itu diambil alih lagi. Tapi paling tidak memang kalau bicara anggaran ini kan tarik menarik juga dengan DPR. Itu kemarin ada Panjar ya kemarin. Nggak sempat nggak dikasih sempat dipanjang. karena memang itu tadi ada beberapa tahapan, ternyata tahapan awal juga belum dilakukan sehingga uang belum bisa ya. Jadi dikeluarkan. saya lebih menekankan gini. Ini yang harus yang dipahami. Sekarang kan di masyarakat luas kan beredar bahwa ada status hukum di atas lahan XHGU itu 573 itu. Karena pengadilan mengeluarkan yang namanya stampas. Stampas dari apa itu sekarang? Kan? Kalau saya bicara soal teknis hukum mungkin agak itu, tapi kalau selagi tidak ada putusan pengadilan mencabut XHGU-nya ya, XHGU-nya bahwa secara keperdataan lahan itu masih milik PT PUBG. Walaupun itu ada nggak ketika belum diputuskan oleh pengadilan, kewajiban-kewajiban dari PT PN ini masih ada nggak? Ya pasti di atas XHGU itu mereka masih bayar pajak. Oh. Jadi Karena ada kalau kita lihat di laporan audit mereka, laporan keuangan pasti ada pajak yang dibayarkan di atas XHGU. Makanya sebenarnya di satu sisi PTP juga kepingin ini selesai. Betul. Jadi dia nggak keluar uang lagi, tapi ada istilah HGU aktif dan HGU Iya, yang kalau tidak aktif. HGU kan Ya. memang HGU itu masih Ya, itu diusahai, lain pembayarannya, ya. masih diusahai. Meskipun ada beberapa HGU yang digarap oleh masyarakat. Oke, gitu. kayaknya semakin menarik, tapi Apalagi kita HGU. trik dulu untuk sementara break. Oke. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Kembali ke kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Kayaknya suasana enak ya, angin berhembus ya kan. Apalagi ada beberapa kopi yang sedang kita tunggu. Kopi apa tadi Bung Andi? Kopi rendang. Di Kopi sini apa minuman khasnya Ini itu kopi apa nih? Ada serai aku tengok ini. Ya, ini jahe merah. Jahe merah. Jahe merah. Agak permintaan untuk ini agak banyak sekali. Ini aren. Ya, ini Dari mana arennya ini? Aren ini dari Simalungun. Jadi binaan kelompok tani apa ya? Kopi kangen. UMKM juga lah ya. Kopi kangen ya? Ya. Berarti kalau minum sekali pasti kangen. Kita Bukan bahan kopi, bakunya bukan kopi kenang yang kemarin. bukan, kita ini bahan bakunya Kopi kopi kenang. kita. Lain ya. Kita sedang nunggu kopi rendang nih. Ya, Iya. ada- Oke, sambil nunggu lah. Ya ada kopi rendang, ada jahe, ada banyak minuman, dan yang pasti bahan bakunya kita pakai semua dari Simalungun lah, kopi Simalungun. Lokal gitu. Potensi lah ya, dari Oke. potensi Lokal wisdom. kita ya. Oke, jadi nikmat sekali di kopi sawah ini memang paling tidak ya kan. Selain ngobrol, nikmatin kuliner yang khas lah paling tidak. Tapi yang jelasnya kita kembali lagi lah ke topik seperti semula sambil nunggu kopi rendang. Kopi rendang ya. Iya. Ada beberapa regulasi peraturan daerah memang sekarang sedang menunggu atau sudah disahkan tapi belum terrealisasi.
misalnya itu apa tuh Bung Jal? Baik Bung Imran ya. Tadi kan kita bicara soal penataan kota ya. Salah satunya adalah tadi Bung Apin singgung soal bagaimana menata soal destinasi wisata. Tadi sudah disebut. Kalau saya melihat dari sisi historis gitu ya, karena kan salah satu destinasi wisata kan wisata sejarah, wisata historis lah. Nah, kita tahu bahwa Kota Pematang Siantar itu kan ya warisan kuliner cukup banyak di situ yang bisa dijadikan objek wisata. Nah ini Bung Imran, kebetulan saya bukan promosi, kebetulan saya sudah siapkan buku, saya tulis bersama Pak Dr. Risarma dari USI. Kita sedang dicetak, judulnya Manajemen Pariwisata, Pembangunan Pariwisata, Situs Sejarah dan Kearifan Lokal gitu. Kita sembari memasukkan lah seperti itu. Kita cakap-cakap di luar aja kan begitu, salah satu masukan. Nah kebetulan kan saya dengan Pak Isarma itu terlibat di sekarang di tim penyusunan PPKD ya, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah Pematang Siantar itu, dan memang sedang proses. Tetapi tadi menyangkut soal destinasi wisata yang mau kita fokuskan di situ adalah bagaimana warisan kolonial ini, ya tentu salah satu becak tadi yang Bung Alvin singgung itu bisa bisa dilestarikan lah seperti itu ya, bisa menjadi objek edukasi kepada generasi muda. Nah, tadi Bung Imran katakan soal Perda, memang sudah ada Perda nomor 1 2021 kalau saya tidak salah tentang cagar budaya itu. Dan sekarang Perda tentang pembaca kebudayaan sedang diproses. Saya lihat masih diproses, saya pernah diundang untuk membahas soal itu. Artinya gini, kalau kita bicara tentang destinasi wisata tadi sudah dikatakan tadi penataan lapangan parkir. Nah, artinya gini, kalau destinasi wisatanya itu salah satu mau kita fokuskan di Siantar, orang mau kemana kan gitu. Nah sekarang kita taman hewan salah satu itu sudah taman hewan. Itu juga produk kolonial jangan salah. Nah tadi kita bicara Stomo Merdeka itu juga desainnya kolonial. Iya. Itu jangan salah juga kita ya. Artinya mau saya masuk ini bagaimana kita ya menata kawasan-kawasan yang berpotensi itu untuk menjadi tujuan wisata. Contoh misalnya bagaimana kita menata kembali misalnya kawasan Istana Kerja Siantar Pematang misalnya. Nah ini kan memang butuh biaya besar, tapi itu bisa terrealisasi kalau tadi itu ya terkait dengan eksekusinya Perda nomor 1 2021 tadi itu ketika sudah ada tim ahlinya gitu. Nah ini yang belum ada. Nggak tersedia di Tidak, artinya gini, menurut regulasi itu kan pemerintah kota ini kalau serius ya langsung saja dianggarkan untuk biaya diklatnya ini gitu. Diklatkan beberapa orang, minimal 5 orang disebut. Tentu yang ada keilmuannya untuk itulah ya. Tidak harus hanya dosen sejarah, enggak, dari mana-mana juga boleh, itu tergantung seleksinya seperti itu kalau mau dilakukan. Nah, itulah nanti yang akan ya mendata ya kan, menentukan segala macam benda-benda yang dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan cagar budaya. Nanti itu di-SK-kan oleh wali kota. Nah, ketika itu sudah di-SK-kan, tentukan itu kita sampaikan ke pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ya melihat bahwa objek pemulihan budaya ini penting untuk dibangun kembali misalnya atau ditata kembali. Itulah dia sehingga daerah bisa menawarkan itu sebagai tadi itu kan destinasi wisata tadi. Dan kriteria disebutkan bahwasanya itu sudah menjadi benda cagar budaya itu kan dari usia ya, dari usia satu. Usia 50 tahun, tapi kan gini juga tidak dia punya nilai sejarah nggak? Asal 50 tahun bisa, tapi kan dia punya nilai historisnya apa, dan kemudian kita jangan lupa mengikuti nilai edukasi apa yang mau kita harapkan dari situ. Kan kalau nggak ada nggak mungkin juga. Berarti itu sudah di list ya, mana benda-benda yang mungkin Bung Jal banyak yang sudah terinventarisir ya. Iya, tapi itu belum resmi. Kalau kami di tim itu ya banyak sih sebetulnya, banyak sekali. Karena memang kita harus jujur ya, Kota Pematang Siantar itu memang ditata sedemikian rupa oleh kolonial. Itu sudah tertata di mana pendidikan, rumah sakit, sudah ditata sebetulnya semua. Misalnya kawasan pemukiman itu sudah, misalnya kita lihat sekarang Kampung Kristen itu, Bangga itu warisan kolonial. Nah, kemudian Jalan Merdeka itu kawasan pemerintahan itu masih produknya. Kalau kota kan kita lihat itu masih jelas ya. Balai kota. Itu sama ketika ya pecinannya juga ada tuh Jalan Cipto. Ada Jalan Cipto. Itu tadi yang dibilang Andi, bagaimana itu bisa kita pertahankan. Nah, dengan regulasi yang sudah ada sebetulnya, tingkat eksekusinya ini. Ya, itu dia. Ya. Konsistensi ya. Konsistensi ya, seperti itu Bung Imran. Jadi
kemarin sudah ditampung loh untuk tim ahli anggaran, nggak Oh, tahu nggak untuk tahu. mana. Nggak tahu lah. Karena Mudah-mudahan itu kan salah satu hal yang Ya, harus ada. kita gitu. apresiasi itu kalau sudah Iya. ya. Supaya cepat ini. Iya, supaya cepat gitu. Jangan hanya ngomong doang gitu kan. Iya. Nah, gitu deh. Jangan Itu tidak saya- boleh, bahaya tuh. Gini bagaimana? Saya sekali lagi ya, bukan soal promosi tadi. Iya. Bukunya ini enggak. Nggak apa-apa, itu Artinya, kan sebuah begini, pengetahuan ya. Maksud saya begini, paling tidak, ya tidak sih yang sempurna, paling tidak masyarakat itu tahu mana-mana saja yang jadi yang kira-kira bisa dikunjungi, Iya. potensi wisatanya seperti apa, lalu bagaimana kultur sosial masyarakatnya. Memang di situ kita gambarkan, ada di situ tuh. Jadi artinya kita seperti jangan cakap saja enggak. Kita berupaya memberikan informasi ke masyarakat, mengedukasi seperti itu kan, sehingga bisalah itu menjadi masukan ke pemerintah kota seperti itu. Iya. Jika seperti itu maksud kita. Ya, kita harapkan juga pemerintah kota benar-benar lah. Karena ingat ya, saya baca di misinya tadi itu ya, pastilah pasangan Asner Susanti itu kan adalah local wisdom salah satu. Itu disebut langsung ya. Iya. Dan visi pertama itu. Wah, Nah, tentu kan kalau itu kita bicarakan bagaimana heterogenitas itu kan dijaga, dipelihara, dirawat. Nah, kita tahu sampai sekarang ini jujur saja udah lama nih. Barangkali udah 151 tahun Kota Pesantren tadi selalu membuat moto Sapa Ngambai Marto Hite. Iya. Tapi ini yang kita perhatikan Bung Imran. Sampai sekarang pernya itu nggak ada. Oke. Jadi Nah, inilah kira-kira. inilah memang yang harus jangan omong doang. Ah, itu dia. Dan kayaknya memang ini ada kopi nih datang. Kopi Jaya. Kopi Jaya. Kopi Jaya. kopi rendang. Kopi rendang. Nah, ini asik nih. Satu lagi kopi jahenya. Iya. Wah, ini kameramen harus nyorot dari dekat ini kopi rendangnya nih. Kopi rendang ya. Kayaknya Ada rendang dagingnya nggak? ada jintan. Ini Jintan. apa ya, minuman herb apa namanya? Oh, Minuman para demang nih dulu. Ya, memang Sultan, Sultan. Bahan bakunya adalah rempah-rempah. Iya. Ini ini yang dicari menarik ya. Ini yang dulu dicari Aromanya juga Jawa. ada rendang-rendang juga lah aromanya. Tapi ini pertama kali lah nyincipi. Tapi paling tidak memang hanya ada di sini mungkin ya. Ya. Ya, kita nggak tahu mungkin. Rasanya itu kayak kata stand up comedy mau meninggal. Iya. Ini kita enak pikir- ya, enak ya. Kita Enak pikir ya enak, ini enak. salah satu, banyak lagi Ini sebenarnya. keren. Nah, yang lain, tapi paling tidak memang ini salah satu unggulan bisa nih untuk jadi Iya, salah satu iya. unggulan untuk pendukung Potensi wisata. wisata hal-hal Iya, kayak iya. gini Iya. dia. Iya. Iya kan? Dia mendukung gitu. Iya, mendukung. Iya. Kalau kan heran nih kopi rendang apa nih sih rendang di sini. Iya. Kalau Iya. tahu rendang Orang ya penasaran ya. Di apa namanya? Di Sumatera Barat. Iya, kan kembali kan pariwisata ini sebenarnya kan gimana kita memaksimalisasi potensi daerah yang ada, local wisdom ada. Iya. Nah, terus kemudian sekarang kan orang-orang pelaku UKM kreatif itu kan juga punya inovasi baru lah. Iya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kita tuh pelaku UKM kreatif itu nggak boleh jalan sendiri. Nggak bisa jalan sendiri. Ya selama ini mungkin masih jalan sendiri. Ya. Terus apalagi kita mau kalau memang targetnya adalah ini jadi tujuan destinasi wisata, dibilang kota transit kayak itu. Nah, tapi satu keunggulan memang beberapa relasi lah ya, kalau keluarga-keluarga juga Siantar tuh kotanya enak Iya. kulinernya. Iya. Kuliner harus kita akui. Iya. Tapi kan itu bergerak dengan sendirinya. Iya. kan? Dia nggak dibina ya. Iya, sebenarnya ada Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Ya. Mungkin Iya. Anda Bung Ini ngingatin lagi lah sebenarnya kepada Abang Rijal. Bang Rijal ini kan sosok yang dulu mungkin dikenal sebagai bapaknya becak. Ini nyambung Pak Dos tadi. Iya, beca. Dalam beberapa mungkin 10 tahun lalu, kemudian setiap tahun kita selalu buat event ulang tahun lah, Iya. ya kan. Dan saya lihat sendiri banyak biker dari luar kota itu datang ke Siantar. Ekonomi itu bergeliat. Ada yang tidur di hotel, ya kan. Kemudian ada yang nyari oleh-oleh khas Siantar gitu. Bergerak malam itu benar-benar bergerak itu ekonomi. Yang biasanya tukang jagung itu Pak Dos yang di ada Malik itu kan sepi. Oh rame tuh. Jadi kalau kita survei malam itu berapa uang yang bergerak ya lumayan. Itu satu hal yang sebenarnya. Jadi kita harus punya kalender tetap. Iya. Mau itu beca, mau itu mungkin kegiatan seni, mau itu event-event tradisional. Itu yang pertama. Yang kedua,
banyak hal sebenarnya yang bisa kita jual. Kalau Bang Andi bilang tadi kulinernya kan bergerak sendiri nih Bang Andi. Belum kemudian ada sentuhan-sentuhan yang bisa membuat itu lebih enak dipandang mungkin. Tapi memang agak susah ngatur pedagang-pedagang ini gitu. Misalnya udah berapa kali terjadi relokasi kan, dari sana kemari sampai ke Siantar Square. Cuma selain itu memang Bandung itu kan dikenal sebagai orang-orang kreatif banyak di sana. Dan sebenarnya Siantar ini juga banyak orang-orang kreatif. Dulu saya profesinya wartawan, sekarang jadi pemain di industri kreatif. Saya bikin clothingan. Pernah wartawan semua. Iya, pernah wartawan semua. Saya di Jawa Pos, Bang Jal juga pernah di Jawa Pos. Bang Andi di TV One ya? Di Trans TV Di Trans TV. Ah iya, di Detikom. Artinya kita banyak bertemu dengan sejumlah orang dari kalangan pengusaha, dari pejabatnya dan segala macam. Bisnis yang aku geluti sekarang kayak clothingan itu hampir di tiap kecamatan ada loh. Iya. Sudah bikin kaos sendiri, nggak lagi orang harus ke Bandung karena harganya udah kompetitif betul. Udah kompetitif. Bahkan kalau kita hanya beli satuan udah jauh lebih murah lah di Siantar. Kalau kuantiti mungkin oke lah di sana. Artinya potensinya sudah ada. Potensinya sudah ada, tapi bagaimana kita itu terkait parkiran para wisata itu, bagaimana kemudian yang dipajang itu pertama, Pak Dos, harganya harus murah atau terjangkau. Coba dicek itu semua yang di Dekrannas itu harganya itu nggak terjangkau kantong. Nggak terjangkau, aku udah lihat. Iya. Ini seragam apa ya, baju dinas Kedai Kopi Sawah ini dari Proda ini. Iya. Ini jelas promosi ya, langsung aja. Ini promosi nggak apa-apa. Jadi ada dua seragam warna hitam dengan warna hijau itu memang kita Iya. Jadi hidup ya semua. Iya. Seperti ini sebenarnya. Nah, misalnya pengrajin gitar. Ada teman kita tuh jagoan tuh. Iya, harusnya itu nampilnya di parkiran wisata. Pemahat. Yang kan banyak potensi Pak Dos. Di USI itu coba. Anak-anak pencinta alam juga banyak di sana. Iya. kan harusnya kan sebenarnya tidak harus ada agenda tahunan. Kalau pemerintah mau membina ya pelaku-pelaku UKM kreatif ini, sebenarnya mereka bisa kasih space dan waktu lah. Misalnya malam Minggu, malam Senin, parkir pariwisata tuh di situ dibuat dagangan-dagangan atau di jalan-jalan. Sekarang itu kan banyak kan Roger itu barang-barang bekas yang di sekitar pasar Horas. Kenapa kemudian pelaku UMKM kreatif ini tidak dikasih itu ruang ya? Kasih ruang, kasih waktu, fasilitasi mereka. Malamnya nggak mengganggu. Itu dia, nggak ganggu kok. Nah di situ mungkin bisa ngejam anak-anak muda di sini, ngejam. Parkir pariwisata itu sangat layak. Dan satu hal Bang Andi, kalau aku melihat, menganalisa, ketika pemerintah ditanya apa yang Anda lakukan untuk menaikkan potensi wisata di kota ini, yang aku lihat walaupun nggak dijawab ya, hanya kegiatan seremoni. Misalnya, yang kalau nggak ada anggaran itu nggak jalan. Nggak tahu loh. Kemarin ketua Dewan Kerajinan Nasional kan di Jakarta ketemu Jokowi Presiden. Wah keren nih. Apa yang bisa disampaikan ke Siantar gitu kan? Itu keren tuh kan. Sekali lagi kalau hanya sebatas seremonial pertemuan, itu apa? Soal anggaran saya sebenarnya ini begini. Kita tuh nggak boleh lagi, makanya kan kembali tadi dinas itu kan selain menjalankan visi misinya wali kota, dia juga kan harus inovatif. Tidak harus menjalankan mengandalkan anggaran yang ada. Di sini ada perusahaan ini contoh ya, perusahaan STTC kita bilang, CSR-nya ada, gitu kan. PKBL-nya pasti ada. Kan untuk CSR-nya sebenarnya kalau CSR itu sebenarnya nggak tahu, kita nggak bisa akses di mana coba. Nah, enggak, maksudnya itu dia. Kemana? Artinya tidak terkonsentrasi dan tidak diarahkan kemana khusus yang prioritas. Jadi kan ini kan liar kan. Kita selalu tadi kan hal-halnya seremonial, terus kemudian nggak ada eksekusi. Kita butuh eksekusi nih. Kalau hanya sekedar wacana kita nggak bisa. Pemerintah harusnya bersyukur dengan kita inilah. Kita kan mantan jurnalis yang sudah belasan tahun
nggak ada kita. Sebenarnya bukan mantan, masih nulis. Ah, Jangan, iya. masih nulis. Dan ke depan akan nulis terus. Iya terus. Jadi Nulis terus dia. pemerintah harus apa ya? Harus benar-benar bisa mengeksekusi program-programnya. Nggak bisa lagi nunggu-nunggu. Oh, kalau nggak ya udah kembali lagi kita jadi jangan kota Siantar ini autopilot gitu. Ya. Paling tidak ini sejarah loh bagi Susanti kalau memang dia bisa melakukan visi dan misi dia itu mencanangkan, walaupun nanti pada dasarnya nanti akan berganti, orang pasti ingat. Iya. Iya. Maka sekarang kembali lagi kalau memang nanti ada mutasi, maka dia harus menempatkan orang-orangnya itu di lingkungannya itu adalah orang-orang yang bisa mengeksekusi visi dan misi itu. mereka. Gitu. Nah, Di kalau tengah bicara waktu yang sangat singkat ini. Pak Dos, kalau bicara dulu dari Abu Hanifah misalnya, apa yang tinggal selama Abu Hanifah memimpin? Setelah Abu Hanifah siapa? Marim Purba. Iya, Marim Purba. Marim Purba. Habis Dapat Iya. beberapa Setelah kali. Marim Iya. Purba, apa yang tinggal gitu ya? Ada nggak ya? Ya kalau kita lihat tentang Nah, Tanjung setelah Pinggir RICH itu masa gitu. Abu Hanifah loh. Iya. Iya, itu salah satu soal, yang memang. tahun 2003 itu kan Pak Marim ya. Iya, walaupun soal ada yang apa itu HGU itu ya? Iya, iya. Nah, itu kan masanya Pak Marim ya. Oke, apa yang tinggal ketika Pak Marim menjabat kemarin? Yang nampak lah wujudnya gitu. Nah, ini kita yang agak sulit juga kalau seperti itu. Ya nggak usah Karena- diada-adakan kalau nggak ada kan. Karena gini, kebetulan ketika Pak Marim Di situ Pemerintahannya singkat bilang kan ada konflik. konflik. Saya berharap itu terjadi. Berarti mirip juga kemari 2,5 tahun juga 2 tahun Iya, ke iya. depan. Makanya kita tidak berharap. Artinya begini. Berharap sama siapa sekarang? Sama Pak Marim ya nggak perlu Iya, berharap maksudnya lagi. Gini, Bung Abid ya. Kita berharap dengan wali kota sekarang Susanti ini, siapapun nanti wakil aja belajar dari kasus yang sudah lewat. Oh. Janganlah sampai konflik lah. Merugikan kita semua nih, Bung. benar. Bung? Kita pikir sibuk orang dengan politiknya Iya, walaupun iya. di antar kota politik. Memang kan kalau dihitung dari masa tugas ya, umurnya yang masih baru, jagung. terus kemudian nanti kita nggak tahu apakah 2024 sampai di situ kan masa tugas wali kota sekarang ini bisa berbuat bisa loh. Bisa. Bisa. Tapi yang prioritasnya mana? Iya. Iya, ada Kalau untuk skala semua kayaknya prioritas. enggak. Iya, kalau semua dieksekusi Berat. ini nggak bisa. Iya. Dan satu lagi dia harus bisa menempatkan orang-orang ini paling tidak kepala dinasnya. Memang benar-benar bisa apa ya? Jalan Pertama bisa membaca visi misi dulu. Iya, harus bisa membaca visi misi. Saya pikir jangan dulu yang para Dibaca, ayah lah. pahami. Iya. 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 Kan itu. Coba lah di 2,5 tahun lagi apa sih? Iya. Iya. Satu dua aja dulu yang memang benar-benar nanti bisa dia tinggalkan sebagai seorang, mungkin aja bisa lanjut mungkin enggak gitu, tapi ada sejarah yang dia torehkan di Kayak RSIAhan jalan tembus Pane itu kan Iya. itu tertinggal dan dimanfaatkan betul untuk kemajuan kota ini kan. lingkar kan jalan lingkar Jalan itu. lingkar. Ah. Walaupun pembebasannya mungkin harus menguras APBD atau apa itu lain lagi lah aku Dan pikir. baru-baru ini Susanti wali kota tuh meninjau ke Ring Road. Ya bagus itu. Iya, moga-moga kan begini. Ring Road itu kan sudah lama ditelantarkan. Sudah 10 tahun lebih setelah masa RE. RSIAhan. RSIAN 10 tahun lebih. Harus ketika dulu zaman Pak Hulman almarhum wali kota, harusnya itu sudah memang pembangunan itu sudah harus terlaksana. Jalan lingkar itu. Untuk mengurai kemacetan, kesumpukan. Tidak hanya mengurai kemacetan, Ya. maka akan ada pemukiman-pemukiman baru yang ada di situ. Yang keren itu Bang Andi, kalau jalan penghubung Megaland tembus ke Tomoan. Oh iya iya. Nah, iya. Nah, itu menarik Itu juga. sudah, Iya. iya. Master Itu plan-nya Dari sudah ada Megaland, sebenarnya. ya kan itu ke Tomuan. Iya. Hanya bagus jembatan di situ memang. Iya. Sungai Bogor itu. Itu bagus. Siantar ini masih sangat berpotensi bisa berkembang. Nah, kalau kembali lagi ke soal 573 di sana akan ada kota satelit Iya. yang mungkin dia bangun, Iya, kan? benar. Dibangun. Nah, kita kan konsentrasinya di sini lagi lah. Kita sudah ke pinggiran daerah, satelit city kan. Itu kan akan lebih bagus dieksekusi cepat. Kita nggak boleh lagi berwacana kembali lagi. Kita nggak bisa Benar. berwacana. Iya. Cakap aja nggak bisa. Cakap nggak bisa. Seperti kita ini. Iya. Kalau misalnya mungkin kalau kita jadi pejabat dipakai kalau bisa, mungkin bisa dieksekusi. Kalau aku nggak berani aku jadi pejabat. Karena Bung Andi, mungkin Bung Andi tahu juga tuh bahwa lahan HGU di perkotaan sudah tidak boleh lagi. Ada sekitar 4.000 di
hektar di sekitar kota Siantar yang berbatasan dengan Simalungun itu sedang mau akan diusulkan. Oh iya, jadi kan begini, kalau kemudian kita ini kan ngambil contoh kasus di Bidangro namanya, Meja, Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo. Nah kemudian kan ada RUTR di situ, RT RW yang dikeluarkan bahwa tidak ada lagi boleh yang namanya di sekitar Bidangro ini lahan-lahan perkebunan. Nah kalau kemudian nanti ke depannya itu dikeluarkan, ya mau tak mau PTPN 3 atau 4 yang punya HGU di situ tidak boleh lagi mengusahai ada usaha perkebunan, dan itu harus dihormati. Memang Dihormati. itu harus juga disegerakan. Iya. Oh iya. Ya paling tidak itu tadi Pengembangan kota. kita sedang menunggu perda RT RW, walaupun perda sebelumnya memang sudah ada, tapi ini sedang revisi. Iya. Nah, revisi sekarang. Revisinya. Ada loh, Bung Jal, mungkin Anda tahu, 406 itu hilang dari kota Siantar masuk ke wilayah lain. Artinya 406 hektar. iya 406 hektar. 406 hektar ya. Iya 406 itu hilang, ternyata titik koordinatnya hilang tak kemana gitu. Jadi ini salah satu kontroversial juga di kalangan ya masyarakat. Bahkan saya sudah meninjau lokasi wilayahnya Simalungun tapi dia KTP masih Siantar. Tapi Dia kan bayar pajak itu justru ke Simalungun. nggak susah itu Bung Imran kalau Iya, itu menyelesaikan. makanya sekarang sedang mengambang itu loh, salah satu prioritas juga itu yang harus Iya, betul. disampaikan oleh wali kota Iya, paling tidak keputusan. gitu. Kalau aku melihat begini, kita harus berani 573 ini harus benar-benar dieksekusi segera mungkin. Ada di sini kan nggak hanya sebenarnya niat baik dari pemerintah kota sebagai eksekutif, tapi di legislatif sebagai mereka punya hak budgeting. Jadi kan mereka harus mengakomodir kepentingan. Jangan lobby politik lagi tuntut soal ini gitu kan. Kita tanda kutip. Tapi memang kalau ini dieksekusi, terlepas dari soal sulit tidaknya, kalau sulit pasti karena ada perlawanan nanti dari masyarakat warga penggarap di sana. Tapi harus dikerjakan, pahit manis harus dijalankan. Jadi memang ketika Siantar menjadi salah satu tujuan, orang nggak disumpekin lagi dengan kesemrautan. Kan seperti itu kan. Bahkan saya ingat Bung Jal, Pematang kan di situ banyak hal-hal yang situs-situs itu menjadi kampung wisata. Iya, bisa. Wisata heritage ya. Heritage, Wisata ya. Mungkin di buku Bung Jal seperti apa tuh? Iya, akhirnya ke sana sebetulnya. Kita berharap ya tadi itu beberapa peninggalan sejarah kita sebut ya yang masih bisa dieksplorasi untuk dijadikan kawasan heritage itu memang ya diberi perhatian lah. Apalagi sudah ada tadi regulasi yang Iya, undang-undangnya udah ada. Tapi paling tidak kita akan bincang-bincang lagi, kita break dulu sebentar. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Oke, kembali ke kacamata Bung Imran. Jelas, tegas, gas. Kita udah banyak cerita lah, enak gitu, keluar semua. Tapi ya terlepas dari penilaian Belum sisi semua. mana, dari pandang masing-masing. Tapi paling tidak lebih apalah yang akan kita tekankan lah, supaya mengingatkan atau mengkritik silakan, memberi saran silakan. Tapi yang jelas ini kita untuk membangun Siantar paling tidak. Ya, Bung Jal. Oke, terima kasih Bung Imran ya. Kita sudah ada lama juga bincang-bincangnya. 1 jam lebih juga. Tapi kalau saya menyoroti dari sisi birokrasinya aja sementara ini. Karena apa? Kalau birokrasinya ini sehat ya, sehingga bisa kerja efektif, baru di jalan semua program beliau ini kan gitu. Kalau tidak ya repot juga. Maksudnya gini, kita tidak lagi ingin melihat di masa pemerintahan Ibu Santi ini ada PNS itu yang hanya pinjer pagi, pinjer sore, di tengah-tengah nggak ada Pak. Kerjanya apa gitu? Ya kerjanya apa gitu. Maka kalau saya konkret saja ya, karena saya pernah bagian dari situ, ya sebaiknya BKD atau inspektorat itu ya katakanlah menciptakan sebuah aplikasi atau sistem yang bisa memonitoring semua pegawai ini, ASN ini. Bukan hanya sekedar penyertaan itu. Misalnya dibuat aplikasi. Contoh saya sebagai kepala sesi anggota saya 10 atau berapa. Saya tahu anggota saya ini kerja di mana, apa yang dikerjakan dan kendalanya apa gitu. Saya monitoring secara itu berjenjang. Dengan demikian, memang oke silakan sudah datang kantor, yang penting kerjanya selesai. Kan tidak semua sih harus di kantor dikerjakan. Tetapi itu tentu harus berkaitan dengan SOP-nya. Benar. Contoh, ya kita urus surat keterangan dari kantor lurah, misalkan.
Ada dari yang menerima pendaftaran siapa, yang mengetik siapa, yang menaikkan siapa, lalu yang memberikan siapa, misalnya seperti itu. Kan? Kalau SOP-nya berjalan, ya kan, monitoring berjalan itu jalan, tentu kan terus ketahuan siapa mengerjakan apa, dia di mana ketahuan. Iya, jadi perwujudan visi dan misi ini harus punya target dan bisa Iya, terukur masing-masing betul. Saya OPD. lihat ada di situ penataan sumber daya memang SDM ASN itu disebutkan di situ. Jadi saya berpikir konkretnya begitu saja. Iya. Daripada capek pinjer pagi ini nggak perlu sebenarnya pinjer itu. Kalau saya, yang penting kerjanya apa? Maka monitoringnya yang kita lakukan. Karena tadi Bung Imran katakan itu berkaitan dengan anggaran gitu. Saya kadang-kadang miris ya. Ada orang yang tak jelas apa yang dikerjakan mulai pagi sampai pulang, tapi menerima gaji. Enak ya. Dan posisi yang sama loh. Artinya gini, saya ya akui pernah teman pers mengatakan saya, Bung Jal tua ini aneh. Ngapain capek-capek kerja di sini, butuh pikir segala macam. Istilah mereka itu PGPS, pintar goblok pendapatan sama. Aduh, saya juga, saya sudah mendengarnya. Dan itu memang faktual, faktual. Makanya kita berharap, apalagi kan Ibu Santi kan juga pernah di birokrasi. Jelas dia tahu bagaimana sebetulnya menata PNS itu. Ya kan gitu. Artinya, konkret aja, BKD itu harus menciptakan sebuah sistem yang bisa memonitoring semua ASN ini, baik termasuk tenaga honor. Jujur saja, ada tenaga honor itu yang hanya datang sekali 3 bulan naikin gaji. Ini kan memprihatinkan ya. Kan gitu ya. Jadi nggak usah kita cerita yang terlampau jauh kalau penataan di internal birokrasi ini nggak sehat. Ya, tapi ngomong-ngomong, sekarang wali kota sendiri, iya. jabatannya masih PLT, belum definitif. Wakilnya siapa? Nah, kita kan tahu sendiri, berharap. warga Siantar tahu tuh wakilnya nggak ada. Iya tahu. Kita berharap memang kan pendefinitipan wali kota itu segera supaya juga DPD bisa segera merekomendasikan untuk pemilihan wakilnya kan seperti itu. Nah, ini kan nggak bisa didiamkan, nggak datang sendiri dari langit. Gak ada kakinya ya. Nggak ada kakinya, kita harus dijemput nih. Udah belum dijemput. Mungkin seperti itu, kan gitu. Artinya kan yang sekarang kita tanya, yang perlu itu segera itu siapa? Sebenarnya wali kota. Wali kota kan? Ya itulah. Nah, kutanya Pak Dos, apa bedanya ketika definitif dan sudah belum definitif dan setelah definitif, kewenangannya di mana itu? Sangat banyak kalau itu. Enggak, takutnya nanti ya udahlah nggak usah aku definitif, sama aja kok kewenangannya misalnya Ada gitu. PP 49 tahun 2008 tentang perbedaan kewenangan PLT dan definitif. Besar lah. Artinya ya bahwasanya menjadi penuh sebagai wali kota itu harus ya. Ya, harus lah. Kerugian kalau nggak di sama Alexander itu kan termasuk soal pengelolaan anggaran itu. Iya. Kan gitu. Iya. Jadi kalau beliau ini sudah definitif, ada wakilnya yang nanti dipilih oleh DPRD sehingga apa? Visi misi itu bisa dibagi kerjanya. Kayaknya sendiri gitu. sosok-sosok nama-namanya kayaknya udah mulai bersiliweran itu. Ya kalau Iya. itu nggak tahu. Ini kan political will-nya Saya nggak masuk ke wali dalam kota itu. dan apa ya DPRD ini. Makanya salah satu jabatan PLT itu dia tidak bisa melakukan mutasi apabila tidak izin daripada Kementerian dan betul, Manajemen itu ASN. salah satu. Kemarin dia udah kesana loh. Iya. Nggak tahu apakah dia mampir juga di Kemendagri Biro Dirjen Oda. Tahu lagi. Nah, kan gitu kan kita nggak tahu kan. Iya. Tapi Bisa jadi. intinya kita berharap itu Iya. supaya apa? Manajemen pemerintahan juga tertata dengan baik, tata kelola pemerintahan itu, Pak. Iya. Ya, jangan seperti nanti terjadi sebelumnya gitu. Ada wali kota yang setiap per 6 bulan ganti sedanya kan enggak. Kita nggak mau seperti itulah. Kita nggak Atau sedanya bandal gitu. kita nggak kepingin apa ya wali kota PLT wali kota ini terlalu lama jadi single parent. Iya, jangan itu. Banyak Single kerugian. mom. Karena ini kita tadi sudah bilang enggak sampai 5 tahun loh masa secara faktual ya. Kalau jadi 2024 pikiran serentak kayaknya jadi kan. Tapi iya, tapi paling tidak Bung Jal mungkin closing statementnya seperti apa nih? Kalau saya berharap begini, pertama yang kita harapkan adalah penataan birokrasi. Ya, sehat dulu birokrasi ini dan menempatkan orang memang ya sesuai dengan bidangnya seperti itu. Kan gitu ya. Iya. Kita juga berharap Ibu Santi menggunakan ilmu yang ada di dunia tadi itu, yang disebut di awal itu, mendiagnosa penyakit yang ada di tubuh ini juga mendiagnosa sistem politik yang ada, kan gitu ya. Karena bagaimanapun tidak terlepas dari politik yang ada. Juga jangan kelupaan mendiagnosa bagaimana
sistem kultur sosial masyarakat di kota Siantar ini yang sangat beragam. Iya. Itu dia. Karena Bung Jal singgung masalah toleransi salah satu prioritas untuk dikembalikan. Iya, betul. Iya. Iya. Iya kan? Karena Kita udah terdepak ke Iya, terdepak kemarin dan kita lihat itu sudah memang diniatkan oleh Bu Susanti dan ketika hari jadi kota Siantar beliau sudah singgung itu. Itu akan dikembalikan. Saya lihat itu. Kita tunggu. Kita tunggu Bung Tapi Imran, ya. jangan lama-lama. Iya. Oke. Ya Bung Alvin, mungkin Anda punya apa Ya, pandangan? aku melihat dari kacamata industri lah ya, industri kreatif lah, ekonomi kreatif sesuai bidang aku sekarang. Aku hanya melihat selama ini pemerintah itu memajukan potensi wisata hanya dengan seremoni. Misalnya gini, aku ingatkan lagi tadi, ketika ada tamu pemerintah gitu kan, pergantian pejabat, diundangi lah becak-becak ini biar rame gitu kan. Sepertinya itu hanya lip sync aja, menunjukkan keberadaan hanya kepada kamera-kamera gitu yang menyorot tamu ini, dan belum ada sebenarnya dari dalam hati kita itu untuk memajukan wisata kita sendiri. Itu aku lihat dari kacamata pemerintah ya. Dan kemudian dinas pariwisata itu terlepas siapa yang menjabat ya, aku pikir dari dulu ke dulu dinas pariwisata itu juga belum ada bisa berbuat. Parkiran pariwisata misalnya, yang jaga kiosnya itu PNS. Padahal PNS itu kita tahu Sabtu Minggu libur. Dan jam kerjanya terbatas ya. Padahal Sabtu Minggu itu yang banyak orang datang gitu. Jadi udah salah kupikir kita menempatkan orang gitu kan. Dan kepada Bang Rijal ini, aku sebagai seorang sahabat lah ya, sebagai seorang teman lama kita untuk ngurusi becak ini. Aku ingat ketika kita bikin ulang tahun BOMS, kita undang dari seluruh Indonesia, dari Bali sampai Papua, itu datang semua, hotel penuh dan segala macam. Bahkan aku buat koran gratis yang isinya itu sejarah becak Siantar gitu, aku udah nulis, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi sebuah buku walaupun perlu pendalaman lagi kan. Kita punya cita-cita yang sama loh, bagaimana memajukan potensi wisata becak ini. Sebenarnya aku kurang setuju kita mendirikan sebuah tugu. Tugu itu kan menggambarkan bahwasanya barangnya udah nggak ada. Padahal gini masih ada gitu. Monumen ya. Monumen gitu kan. Monumen itu kan monumen itu lebih kepada ketika orang melihatnya ada energi yang tersalurkan kepada kita gitu. Teringat dia zaman dulu. Seperti monumen Sanomalu lah begitu. Iya, ketika kita lihat bentuk-bentuk perjuangannya, emosionalnya itu bisa kita rasakan. Nah, ketika posisi becak walaupun itu buatan Inggris ya, di atas gitu, tapi bendanya masih ada. Aku pikir udah Kontradiktif ya. kontradiktif kan. Nah, aku cuma nyaranin sama Bang Rijal, ayo kita bangun lagi mimpi-mimpi kita. Banyak abang becak yang hidupnya sekarang itu susah. Ada yang padahal mereka setia loh. Mereka setia memperkenalkan becak ini walaupun kemudian terpaksa harus menjual karena ekonominya ya seret gitu kan. Tapi masih ada yang bisa kita bantu gitu. Ayo kita bantu, kita buat menjadi destinasi wisata untuk Siantar. Ada turis datang, kita bawa jalan-jalan. Dan kupikir itu aja dari aku. Ini tadi bicara tentang monumen tugu, cerita pengantar tidur untuk anak kita. Dulu Siantar begini, oh gitu kan. Dulu begini ya. Kita pikir oke lah, terserah lah. Tapi paling tidak pembenahan khususnya transportasi BSA itu memang sangat legend untuk kita bangkitkan. Bung Andi sendiri gimana terkait dengan closing statement juga? Ya, saya pertama kan menyinggung soal kalau kita bicara soal SDM, PNS, pemberdayaan SDM, ya wali kota sebagai mantan birokrat ya, tapi nggak tahu juga saya, karena Dr. Susanti ini meskipun PNS dulu birokrat tapi nggak punya jabatan struktural dulu. Terakhir di direktur di rumah sakit. Jadi tidak begitu memahami psikologis PNS. Karir dia jadinya. Iya, jadi tidak memahami. Tapi kita nggak sujon lah melihat itu. Saya yakin wali kota soal
pembenahan di PNS itu mungkin bisa lah. Tapi yang perlu itu kan adalah ditekankan adalah bagaimana mengeksekusi visi misi wali kota yang tinggal 2,5 tahun loh. Itu yang paling penting. Jadi menempatkan orang-orang yang memang benar-benar bisa bekerja cepat, tepat. Itu dia. Jadi nggak boleh lagi kita PNS ini datang jam 8 pulang, terus hadir datang apel sore ya, fingerprint lagi, nggak boleh lagi. Jadi mereka harus produktif lah, PNS ini harus produktif. Iya, dan inovatif. Sebenarnya Bang Andi, kalau Pak Dos tadi bilang kita harus tahu PNS itu lagi ngapain kan? Iya. Padahal mobil rental aja udah bisa dipakai GPS gitu. Tapi kan nggak mungkin kita sampai seperti barang ya. Iya, janganlah. Jadi apalagi gini, pemerintah harus bisa, wali kota harus bisa menginventaris sebenarnya, mengukur kinerjanya pegawainya tadi. Capaian-capaian ya. Iya. Dan ini harusnya tidak lagi urusan wali kota. Ya, benar. Nggak urusan wali kota, Sekda ada loh. Sekda sebagai koordinator dari PNS yang bisa mengurus ini gitu. Jadi wali kota tuh nggak dibebankan lagi dengan soal-soal remeh-temeh gini. Yang harusnya sudah ada ini gitu. Sekda itu tuh apa gitu. Ya. Sekda Tapi Sekda harapan pun sampai sekarang udah ditarik. Oh iya. ya, tapi harapan Bung Andi itu tadi kan tentang industri kreatif, potensi anak muda seperti apa gitu. Iya, kan banyak sekarang muncul ya pelaku ekonomi kreatif macam ini Alvin, terus ini yang ngelola kedai kopi sawah ini kan anak saya Kevin. Nah terus kemudian ada orang-orang lain. Jadi misalnya di sini kafe resto itu kan banyak yang memanfaatkan lokasi-lokasi alam gitu. Nah itu mereka jalan sendiri. Terus soal misalnya di Siantar tuh brand trademarknya itu kan BSA gitu kan. Kenapa ini nggak dikelola? Yang notabene makin lama tiap tahun makin hilang nih barang, makin hilang. Nah kalau dihubung-hubungkan tadi dengan soal posisi Bang Rijal sendiri yang ketua Dekra Nasda terus presiden Bung, ya aku Strategis rasa, ya? Iya udah strategis. Mewujudkannya udah tinggal selangkah aja. Iya udah nggak, faktor pendukungnya sudah sangat lengkap lah. Nah soal misalnya pengembangan kota, kembali lagi ke pengembangan kota, saya berharap apa yang sudah dimulai dikerjakan oleh Pemko soal pengalihan aset 573 itu dikerjakan. Ya, segera. Jalan lingkar segera diselesaikan pembangunannya. Nggak boleh lagi itu terlantar. Jadi 2,5 tahun itu bisa nggak? Ya hal-hal yang apa ya? Yang prioritas. Yang prioritas lah dikerjakan. Selesaikan 100%. Pasti masyarakat akan mengapresiasi itulah. Berarti harus ada yang populis yang ditinggalkan. Ya, kita berharap nanti ada. ya. Ya, itu tadi dari hasil perbincangan kita banyak pasti yang bisa. Tapi ini Bang Imran dulu harapan Abang untuk kota Ya, ini apa? paling Jangan tidak dari aja. perbincangan kita nggak hanya sekedar ngomong, paling tidak ada bisa diserap karena apa yang kita sampaikan ini kan demi Siantar kan. Iya. Tapi paling tidak saya setuju, tidak hanya omong doang lah visi dan misi itu gitu. Segera dipercepat bila perlu. Kalau ibarat mobil udah harus kecepatan tinggi, tapi hati-hati banyak lubang, banyak duri, jangan nanti terguling gitu. Jadi gini, tidak. ada kekhawatiran mungkin kan dalam waktu dekat ini ada mutasi ya. Kalau bisa Dr. Susanti kalau melihat nggak ada orang yang tepat untuk menduduki jabatan itu, aku rasa juga bisa meng-hire orang dari luar. Ya, Boleh, nggak ada masalah. Orang jabatan. dan salah satu isu yang berkembang memang akan ada dalam mutasi. Bagus. Iya, nggak masalah. Tapi memang dia berkompeten ya, nggak harus mampu. Iya. Itu dia. Ya, ini tadi kita pikir semua hal-hal yang kita bicarakan ini, kita pikir kita sudah memandang dari sisi yang berbeda. Jadi kesimpulan tergantung orang yang dengar dan apakah ini suatu hal yang berguna bagi kita Kota warga ini. Siantar, kota ini kita pikir ya terserah. Tapi kita untuk Siantar paling tidak. Jadi akhir kata sampai ketemu kesempatan berbeda. Oke.